Pemerintah Jerman mengumumkan rencana pemberian bantuan dana militer sebanyak 1 miliar euro untuk Ukraina. Kebijakan tersebut keluar di tengah keluhan dari Kiev yang mengaku belum menerima bantuan senjata berat dari Berlin. Diikuti dari AFP, pemerintah Jerman akan mengalokasikan dana tersebut dalam anggaran tambahan untuk tahun ini. Secara total, Berlin telah memutuskan untuk meningkatkan bantuan internasional di sektor pertahanan menjadi 2 miliar euro dengan bagian terbesar direncanakan dalam bentuk bantuan militer untuk Ukraina, kata seorang juru bicara pemerintah dikutip dari AFP. Kabar dana bantuan militer itu juga dikonfirmasi Menteri Keuangan Christian Lindner melalui akun Twitternya. Lindner mengatakan dana tersebut harus digunakan oleh Ukraina terutama untuk membiayai pembelian peralatan militer. Langkah ini menyusul meningkat kritik dari Ukraina dan beberapa mitra Uni Eropa seperti Polandia dan negara-negara Baltik tentang kekurangannya dukungan dalam hal persenjataan di Kiev. Setelah kunjungan di Kiev oleh beberapa pemimpin dunia lainnya, termasuk Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dan Kepala Uni Eropa Ursula von der Leyen. Para kritikus bertanya mengapa pemimpin Jerman sendiri tidak melakukan perjalanan tersebut. Duta Besar Ukraina untuk Jerman, Andriy Melnik, kunjungan pemerintah Jerman akan segera dilakukan. Dia mengatakan perjalanan Kanselir Jerman Olaf Scholz ke Kiev akan mengirimkan sinyal kuat penguat hubungan dengan Ukraina. Pemerintah Jerman kucurkan 2 miliar euro bantu pengungsi dari Ukraina. Pemerintah pusat dan pemimpin negara bagian Jerman menyepakati paket bantuan untuk pengungsi dari Ukraina senilai 2 miliar euro. Ini termasuk akses ke pasar kerja, fasilitas kesehatan, dan kursus gratis bahasa Jerman. Pada hari Kamis, tepatnya tanggal 7 April, para pemimpin negara bagian Jerman dan Kanselir Olaf Scholz menyetujui mekanisme pembiayaan untuk mendukung pengungsi yang melarikan diri dari perang di Ukraina yang datang ke Jerman. Olaf Scholz dan para Perdana Menteri negara bagian antara lain menyepakati para pengungsi dari Ukraina akan mendapat tunjangan sosial seperti warga Jerman lain yang tidak memiliki pendapatan cukup. Bantuan sosial itu di Jerman dikenal dengan sebagai Program Sosial Hartz IV. Olaf Scholz menjelaskan, pemerintah federal menyediakan anggaran 2 miliar euro yang akan disalurkan ke negara-negara bagian untuk program bantuan pengungsi Ukraina. Pengungsi dari Ukraina antara lain akan menerima tunjangan sosial mulai 1 Juni sekitar 400 euro per bulan. Selain itu, mereka juga mendapat izin kerja dan fasilitas integrasi lainnya seperti kursus gratis bahasa Jerman dan akses ke fasilitas kesehatan. Kata Olaf Scholz, hal itu akan memudahkan pengungsi dari Ukraina untuk berintegrasi dan tinggal di Jerman. Sudah ada sekitar 320.000 pengungsi Ukraina di Jerman. Kementerian Dalam Negeri Jerman telah mencatat kedatangan 320.321 pengungsi Ukraina sejak invasi Rusia pada tanggal 24 Februari lalu. Di beberapa titik di bulan Maret, ada lebih dari 15.000 pendatang baru setiap hari. Meskipun kecepatannya sekarang telah melambat, kata Kementerian Dalam Negeri dalam pernyataan pers. Angka-angka tersebut dikumpulkan oleh polisi federal Jerman yang saat ini lebih sering memeriksa kedatangan daripada biasanya. Namun, jumlah sebenarnya pengungsi dari Ukraina yang telah tiba di Jerman bisa jauh lebih tinggi, kata Kementerian Dalam Negeri, karena memang tidak ada kontrol sistematis di perbatasan internal Uni Eropa. Warga Ukraina memiliki hak untuk memasuki Uni Eropa tanpa visa dan tinggal selama 90 hari. Selama periode itu, mereka tidak berkewajiban untuk mendaftar ke otoritas Jerman, kecuali jika mereka ingin mencari dan mendapat fasilitas bantuan sosial. Paling banyak datang ke Berlin. Sejauh ini, negara bagian Berlin dan Brandenburg yang paling banyak menerima pengungsi dari Ukraina.
Karena itulah, Berlin dan Brandenburg sejak awal meminta dukungan finansial dari pemerintahan federal. Ini akan memungkinkan orang Ukraina untuk tiba dengan baik di sini. Potensi mereka dapat digunakan, bakat dapat dipupuk, dan anak-anak dan remaja mereka juga dapat memiliki perspektif di sini, kata Wali Kota Berlin, Franziska Giffey. Otoritas Berlin memperkirakan saat ini ada lebih dari 60.000 pengungsi Ukraina di ibu kota Jerman itu. Kanselir Jerman Olaf Scholz menerangkan untuk saat ini sulit untuk memperkirakan bagaimana situasi perkembangan pengungsi dalam beberapa bulan ke depan, karena perang di Ukraina masih berlanjut. Perang Rusia-Ukraina, Jerman tetap beli energi dari Rusia. Jerman menegaskan akan terus membeli gas alam, minyak, dan juga batu bara dari Rusia meskipun ada agresi Vladimir Putin terhadap Ukraina dalam perang Ukraina-Rusia. Dikutip dari The Wall Street Journal, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan Jerman dan juga Eropa masih membutuhkan impor energi Rusia untuk kebutuhan pembangkit listrik, pemanas, dan juga produksi industri. Pasokan energi Eropa untuk pemanas, untuk mobilitas, untuk pembangkit listrik, dan untuk industri perlu untuk terus dapat diamankan saat ini, katanya melalui The Wall Street Journal Selasa 8 Maret 2022. Scholz melanjutkan, kebutuhan negara akan sumber energi Rusia sangat penting untuk kehidupan sehari-hari warga Jerman. Adapun tanggapan tersebut muncul ketika Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba meminta negara barat untuk mengurangi ketergantungannya pada energi Rusia. Berhentilah membeli gas dan minyak Rusia, karena saat ini minyak Rusia berbau darah Ukraina, kata Kuleba. Sementara itu, Berlin telah berjanji untuk segera mendiversifikasi pasokan energi Jerman setelah invasi Moskow ke Ukraina. Tetapi, para ahli mengingatkan akan kesulitan dalam jangka pendek karena terbatasnya ketersediaan sumber daya tersebut dan waktu yang dibutuhkan untuk dapat beradaptasi. Pernyataan itu muncul saat pasukan Rusia tanpa pandang bulu membombardir kota-kota Ukraina, termasuk daerah pemukiman dan kelompok orang yang mencoba melarikan diri dari pertempuran, menyebabkan korban sipil yang sangat meluas. Jerman diketahui merupakan pembeli gas Rusia terbesar di dunia, mendapatkan lebih dari setengah gasnya, sekitar sepertiga batu baranya, dan seperempat minyaknya dari Rusia menurut angka resmi. Nah, Scholz menyebut, inilah alasan perdagangan energi dibebaskan dari sanksi yang dikenakan negara-negara barat terhadap Rusia menyusul serangannya ke Ukraina. Kami membuat keputusan secara sadar untuk melanjutkan kegiatan perusahaan yang berurusan dengan pasokan energi dari Rusia, kata Scholz.